Halo, saya Farah Wardani. Saya sekarang memegang Jakarta Biennale sebagai Direktur Eksekutif. Halo, saya Natasha Sidarta. Saya kolektor seni. Saya juga menjabat sebagai founder dari Dana Sam Seni dan Lingkungan dan juga direktur dari Indo Art Now. Jadi Tas, selama 6 bulan pandemi ini ngapain aja? Banyak waktu dikerjakan di rumah yang sama sekali sebelumnya nggak pernah kejadian, karena jadi sebelum pandemi ini tuh rumah hampir seperti transit aja gitu kayak. Kalau kamu gimana? Ngapain aja? 3 bulan pertama banyak melakukan hobi-hobi yang sebelumnya juga belum pernah lakukan, kayak bikin video. Sampai akhirnya kayaknya pas udah 3 bulan yang terakhir itu malah ya itu ternyata juga jadi sibuk juga ya. Yang paling saya kepikiran tuh adalah ya surrounding kita. Pertama kan komunitas. Kan kita di ranah seni nih, komunitas yang terdekat adalah komunitas seni gitu. Pemikiran adalah banyaknya pameran-pameran yang di-cancel, project-project yang di-postpone, seniman-seniman atau tenaga profesional seni lainnya tuh pasti impact-nya akan paling kerasa lah. Jadi banyak kayak inisiatif-inisiatif dari seniman kolektif untuk mereka supaya bisa bertahan hidup. Makanya dari situ aku pikir apa yang bisa dibantu ya, mungkin dari bantu komunitas itu sendiri gitu, kayak apa yang juga kita kerjakan kan dengan karya normal baru dan ketiga biennale. Mungkin Wawa bisa elaborasi sedikit tentang itu proyeknya. Proyek jadi kita basisnya itu mencoba membuat sebuah pancingan yang relevan untuk seniman saat pandemi ini, terutama ketika dengan pembatasan dan semua beralih ke digital. Jadi bagaimana seniman merespon ruang virtual dan menggunakan medium internet atau medium non fisik menjadi ekspresi karya seni. Seru juga ya. Kaget juga, maksudnya effortnya dari seniman-seniman untuk bikin karya di open call itu juga menarik gitu. Maksudnya pendekatannya tuh macem-macem dan penggunaan platform sosial media juga seru, dari TikTok, dari Instagram, sama apa lagi sih? Banyak banget. Ya, radio, website, dark web, macem-macem. Tapi aku setuju dengan yang Tasya bilang bahwa memang sebenarnya kan banyak yang masih reluctant gitu ya dengan kemungkinan bahwa seni rupa akan banyak beralih ke digital gitu. Yang sebenarnya kalau aku pribadi sih juga masih nggak rela ya, karena tetap pengen mendukung atau tetap pengennya event atau pengkaryaan itu tetap fisik gitu kan, pengalamannya itu kan tetap nggak bisa digantikan gitu ya. Cuma bahwa si ruang online ini, si cyberspace ini itu ngasih berbagai kemungkinan yang unik. Aku aja tuh banyak belajar gitu dari ngelihat karya-karya mereka gitu kan. Memang mau nggak mau tetap harus menerima fakta bahwa dalam short future ini ya memang internet itu akan menjadi medium yang penting gitu di seni. Pandangannya adalah benar-benar penting karena ini mencakup banyak sustainability dan survival dari komunitas seni itu sendiri. Gimana caranya platform-platform, apakah itu art fair, apakah itu biennale, tetap mengadakan aktivitas gitu supaya pertama ada akses untuk kayak seniman untuk menjual karya, dapat penghasilan, tetap mendapatkan penghasilan, atau juga yang paling penting itu
mereka harus tetap berkreasi gitu, karena sebenarnya di waktu pandemi seperti ini dengan fenomena-fenomena yang ada itu menarik sekali untuk seniman itu merespon keadaan sekarang kan, dan juga menarik sekali untuk saya misalnya sebagai kolektor seni untuk melihat karya-karya apa sih yang diproduce oleh di-create oleh seniman-seniman gitu, dengan reaksinya mereka terhadap pandemi ini. Saya selalu kayak meminta teman-teman kolektor untuk gimana caranya sedikit berkontribusi apa aja, karena kan selama ini kita sudah bersenang-senang mendapat inspirasi di dunia seni gitu, jadi harus ada seperti rasa tanggung jawab kalau kita harus menyumbang balik ke komunitas itu sendiri gitu, berkontribusi balik terhadap komunitas yang kita sudah geluti selama ini gitu. Jadi kayak ada rasa tanggung jawab. Jadi kesadaran-kesadaran seperti itulah yang sebenarnya harus dibangun gitu. Makanya seperti Art Jakarta bisa berhasil meneruskan pameran art fair ini meskipun daring, itu juga salah satu kontribusi gitu supaya bisa ada platform untuk seniman jual karya. Dan itu banyak gitu ya, aku lihat juga di mana-mana gitu kan ya di komunitas-komunitas seni yang kita akrab juga lah gitu kan, itu jadi ya kayak Good School gitu yang terus bikin APD itu, terus terus jadi banyak gerakan ini ya sekarang, gerakan solidaritas lah. Buat aku itu kelebihannya art scene Indonesia ya, pokoknya mau diganjar masalah gimana tetap aja nggak bisa diem. Jakarta Biennale juga ikut jualan di Art Jakarta. Asik banget. Iya. Buat yang fundraising, yang scene ya. Iya, itu benar-benar penting banget. Art Jakarta kan emang waktu physical art fair itu mereka mendedikasikan ruang satu hall untuk komunitas-komunitas seni dengan harga yang sedikit. Mereka bisa kayak raise fund untuk kegiatan aktivitas atau event-event mereka gitu. Dan di OVR virtual pameran kali ini mereka juga tetap mendedikasikan seberapa ruangannya untuk komunitas-komunitas seni. Jadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi kenapa Jakarta Biennale ditunda, karena harusnya kan kita November tahun ini kan jadwalnya tadinya mau dilaksanakan, tapi lalu kemudian COVID happen, sangat sulit untuk bisa memperkirakan, karena kita sangat tidak pasti gitu ya. Yang kedua, kerjasama internasionalnya ya, global lockdown kan. Sedangkan event seperti Jakarta Biennale itu salah satu yang driving force-nya adalah international network gitu, dan kolaborasi internasional itu kan. Jadi nggak bisa travel gitu ya, nggak bisa, seniman tidak bisa residensi atau tamu juga tidak bisa datang ya, dari Mbak Dolo, direktur artistik kita, dan juga para kurator Grace, Chingy, sama Sally, itu mereka menggunakan istilahnya waktu yang sebaik-baiknya lah gitu. Kita punya kayak Monday group gitu ya, jadi dan
mereka udah invest so much time, dan malah justru ya aku malah seneng punya waktu untuk memang merasakan dan menciptakan proses kuratorial yang sebenarnya gitu. Kalau sebelumnya kan agak-agak Bandung Bondowoso, jadi yang yang penting pokoknya nanti November jadi. Ya mungkin kalau mau ditanya ya apa tawarannya dari JB itu masih rahasia. Selama pandemi ini saya berusaha untuk membeli dari karya-karya dari inisiatif-inisiatif seniman tadi yang menggalang dana atau event-event pameran dalam negeri. Saya berusaha sebisa mungkin untuk membeli, meskipun bukan dalam jumlah yang besar, tapi membeli seniman lokal gitu. Karena saya tahu dengan keadaannya mungkin bisa sedikit membantu dari mengoleksi seni dalam negeri. Menurut saya 2020 ini justru karya-karya tahun 2020 ini bisa menjadi karya-karya yang penting gitu, dan menjadi historical pinnacle gitu kan, dalam penanda zaman. Ya, penanda zaman. Aku melihat ada sesuatu yang cukup menarik. Jadi katakanlah kerja sebagai penulis atau sejarawan seni gitu ya, atau kurator gitu. Itu tidak lagi kayak aku berapa kali dapat project bikin podcast. Itu something new gitu loh, dan justru ya itu ya, makanya ketika akhirnya semua difokuskan ke digital gitu. Kalau dulu kan kita tuh disuruh nulis terus gitu, nggak ada yang baca gitu nulis. Ini nih akhirnya jadi banyak keterbukaan untuk dengan medium digital ya, istilahnya conversation bisa menjadi podcast atau video story gitu kan. I'm not saying that it's easier, karena ya most of us juga nggak train sebagai voice over apa atau something gitu kan. Cuma bahwa itu baru gitu, dan itu tadi, dan mungkin malah jadi lebih accessible gitu untuk orang, dan menyebarnya juga kemudian sangat mudah. Ini ada macam-macam gitu, ada macam-macam medium untuk to educate, to distribute knowledge, bahkan juga bisa secara artistik juga gitu kan, secara kreatif juga gitu. Jadi buatku jadi menambah warna gitu untuk profesiku gitu. Jadi it's quite exciting to see what's more in the future gitu.